Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa kalau sore hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan dalam ibadah online Persekutuan Wanita Kristen. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita. Kita layak melayani Tuhan bukan karena hebat kita dan kegagahan kita, tetapi Tuhan yang memperlengkapi setiap kita. Kasih setia dan anugerahnya berlimpah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami tinggikan, kami agungkan Kau Tuhan, Allah sumber pengharapan, sumber pertolongan kami. Mulia nama-Mu,
besar kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan bagi setiap kami bersyukur. Haleluya, terima kasih, terima kasih Yesus. Sore hari ini kami berlimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan, karena kami merasakan betapa besar anugerah-Mu, betapa berlimpah kasih-Mu bagi setiap kami, sehingga kami hidup dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sore hari ini kami wanita Kristen Gia Jemaat Parmindo datang kepada Tuhan. Kami siap beribadah kepada Tuhan, menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau, meninggikan nama-Mu yang besar, dan siap menerima kebenaran firman Tuhan yang terus membangun dan menguatkan setiap kami. Berkati hamba-Mu Pendeta Joyce yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati seluruh hamba-Mu yang ambil pelayanan pada sore hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah sore hari ini. Biarlah sore hari ini kami dikuatkan, kami diberikan sukacita yang luar biasa dengan komunitas dan persekutuan di dalam PWK. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami siap memulai ibadah kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hari demi hari kita merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun di dunia di luar sana banyak hal yang membuat kita khawatir, banyak hal yang membuat kita takut. Tetapi satu hal kita percaya, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap kita. Oleh sebab itu, kita tidak akan ragu lagi untuk mengikuti Yesus dan melayani Tuhan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Sungguh kami bersyukur untuk sore hari ini Tuhan, karena kami kembali bisa beribadah secara online
Kami mau Tuhan Engkau terus menuntun kehidupan kami, khususnya lewat kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kami kemampuan, kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan juga memberkati setiap ibu-ibu yang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami dan kami sambut berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore kaum wanita Gia Parmindo yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai ibu-ibu semua dalam ibadah wanita secara online. Sore hari ini kita akan merenungkan tema mengenai pengendalian diri atau penguasaan diri. Nah, beberapa waktu yang lalu kita mungkin pernah melihat berita yang viral di media sosial dan juga di siaran televisi mengenai seorang wanita yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia emosi, lalu marah-marah, kemudian dia memarahi seorang polisi. Dan ini adalah hal yang sangat memalukan mengenai perilaku seorang wanita. Betapa banyak orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Padahal akibat dari tidak bisa mengendalikan diri itu sangat merugikan bagi diri kita sendiri juga bagi orang lain. Kadang kita sebagai ibu, sebagai wanita, sebagai pelayan Tuhan dan lain sebagainya, kita tidak bisa mengendalikan diri. Maka dari itu kita perlu belajar untuk mengendalikan diri. Hari-hari ini tensi orang itu makin cepat naik begitu. Karena banyak hal yang dialami, banyak hal yang terjadi. Dan ini mengakibatkan banyak rumah tangga yang hancur. Karena masing-masing pasangan, mungkin juga antara orang tua dan anak, tidak bisa mengendalikan diri. Pengendalian diri itu adalah kemampuan kita untuk menahan diri sedemikian rupa. Sehingga baik berbicara, berpikir, bereaksi, itu tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sore hari ini kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-32 untuk mendasari firman Tuhan sore hari ini. Mari kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ibu-ibu, bayangkan orang yang punya pengendalian diri dikatakan oleh firman Tuhan dalam Amsal ini, dia dikatakan bahwa dia itu lebih hebat daripada pahlawan, daripada orang yang merebut kota. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, musuh dalam segala macam bentuk akan masuk dalam hidup kita, dalam diri kita, menyerang dan mengakibatkan kehancuran. Kemudian di dalam kitab Amsal pasal yang ke-25 ayat 28, di sana dikatakan bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, ibu-ibu, sore hari ini kita perlu belajar apa saja yang perlu kita kendalikan di dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang harus kita kendalikan dalam diri kita. Yang pertama yaitu emosi. Dalam kitab Amsal pasal 29 ayat 22 dikatakan di sana, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Apa itu emosi, ibu-ibu? Emosi itu adalah keadaan jiwa yang masih bisa kita kendalikan. Kalau kita tidak bisa mengendalikan jiwa atau emosi, kita akan merasa tidak sadar. Nah, itu namanya kesurupan. Tapi emosi itu masih bisa kita kendalikan. Dan kalau emosi itu masih bisa kita kendalikan,
maka mari kita berdoa supaya Roh Kudus memampukan kita untuk mengendalikan emosi kita. Kita jangan jadi ibu-ibu yang kesurupan. Maksudnya ini intermezzo saja. Tapi kita punya emosi di dalam diri kita itu bisa kita kendalikan. Emosi itu tidak selamanya negatif ibu-ibu ya. Emosi itu adalah jiwa kita yang bisa kita kendalikan. Maka dari itu dengan pertolongan Roh Kudus kita kendalikan emosi kita. Kita kendalikan jiwa kita. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang hidup dengan bijaksana. Kita bisa melangkah, mengatur kehidupan kita. Kita bisa membawa diri kita dengan baik jika kita dengan pertolongan Roh Kudus bisa mengendalikan jiwa kita, emosi kita. Kemudian yang kedua yang perlu kita kendalikan itu apa? Yaitu kalau ini dekat dengan ibu-ibu ya. Ini adalah yang kedua yang harus kita kendalikan adalah keinginan mata. Ada banyak ibu-ibu yang tidak bisa mengendalikan keinginan mata. Kita tidak usah membayangkan kita mau shopping, belanja ke mall dan lain sebagainya. Kita ke pasar aja contohnya. Padahal dari rumah kita sudah merancangkan kita akan masak ini untuk hari ini. Maka yang akan kita beli ini. Tapi setelah kita berada di pasar, kita ada dengan berbelanja di tukang sayur, kita melihat godaan-godaan lewat mata kita. Akhirnya apa yang tidak kita rancangkan untuk kita belanja hari itu kita beli. Karena keinginan mata. Lihat buah jeruk yang kuning begitu ya. Lihat buah apalagi buah mangga yang segar gitu. Wah, itu membuat kita harus mengendalikan keinginan mata kita. Apalagi kalau kita ke mall ya. Ke mall kadang-kadang kita melihat baju yang diskon, maka tertariklah kita. Hari-hari ini saya lagi lagi dimintain oleh anak saya, "Mah, ke IKEA yuk," gitu ya. Kita mau lihat perabotan rumah tangga. Wow, ibu-ibu nih ya, godaannya luar biasa. Kita pergi ke toko tempat yang menjual peralatan rumah tangga. Ada banyak godaan. Dan kalau kita tidak kendalikan keinginan mata kita, maka yang kita programkan, kebutuhan kita, itu akan berantakan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian apa yang perlu kita kendalikan di dalam kehidupan kita? Mulut kita. Kita harus kendalikan dari hal-hal yang bisa menyakiti orang lain. Perkataan-perkataan kita, kata-kata kita, mungkin kita pikir kata-kata kita itu sepele. Saya seringkali mengalami hal yang demikian dalam kehidupan rumah tangga. Menurut saya, kata-kata saya itu sepele sekali. Tetapi itu bisa sangat menyakitkan pasangan kita. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka kita perlu mengendalikan hal ini. Kata-kata kita mungkin sepele, tetapi bisa menyakiti suami, bisa menyakiti anak-anak kita, bisa menyakiti anggota keluarga kita. Maka dari itu kita perlu mengendalikan kata-kata, mengendalikan mulut kita. Karena dari ucapan kita, hal yang buruk itu bisa terjadi. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya mari kita kendalikan yang berikutnya adalah pikiran. Ya, kalau disiplin itu tidak hanya berbicara tentang waktu, melainkan juga pikiran. Pikiran yang salah menyebabkan respon, tindakan, kata-kata yang keluar dari mulut kita juga salah. Diawali dari mana? Dari pikiran kita. Maka dari itu kita harus mengisi pikiran kita itu dengan mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan ada dua pilihan. Yang pertama, kita menyelaraskan pikiran kita dengan firman itu, atau kita membiarkan firman itu lewat begitu saja. Kalau kita sungguh-sungguh menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan,
maka pikiran kita akan dituntun sedemikian rupa sehingga pikiran kita tidak menimbulkan perbuatan yang salah, tidak menimbulkan respon yang salah. Kita perlu mendisiplin pikiran kita. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, apa yang harus kita kendalikan dalam kehidupan kita, yaitu keinginan. Ibu-ibu, saya mau ingatkan bahwa keinginan itu bukanlah kebutuhan. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan atau kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan, ya kita manusia, ingin yang ini, ingin yang itu. Tetapi sore hari ini kita mau kembali fokuskan pikiran kita bahwa yang kita perlukan dalam kehidupan kita itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Saya beberapa waktu yang lalu sempat membaca artikel begitu bahwa ada seorang selebriti yang ngidam. Ngidam itu apa ya, keinginan atau apa yang dialami oleh ibu-ibu hamil begitu ya. Ngidamnya enggak kira-kira kalau ngidam tahu petis gitu ya, yang orang Semarang, aduh pingin banget, bisa diusahakan ya dengan cara bagaimana. Saya pernah bikin tahu petis walaupun enggak sama rasanya, tapi ya paling tidak sudah bisa mengobati keinginan rasa ngidam itu. Nah, tapi ini saya baca si selebritis ini ngidam mobil harganya 7M. Nggak kira-kira ibu-ibu ya. Itu mengerikan sekali, ini bisa menghancurkan. Ya kalau suaminya menghasilkan begitu banyak uang. Tapi ini apa ya, keinginan yang menghancurkan sekali. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mengendalikan keinginan kita. Keinginan apa? Banyak keinginan. Keinginan mau punya ini, mau punya itu, keinginan mau pergi ke sana, mau ke sini, keinginan mau makan ini, makan itu. Kita harus kendalikan. Kalau kita nggak bisa mengendalikan, contohnya kita tidak bisa mengendalikan dalam hal makan, maka penyakit akan muncul dalam tubuh kita dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka dari itu kita mau mengendalikan, baik kita mengendalikan emosi atau jiwa kita kendalikan keinginan mata kita kendalikan mulut kita, kata-kata kita kendalikan pikiran kita kendalikan keinginan kita, ya. Kadang-kadang kita itu menyalahkan iblis, ya. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, kita salahkan iblis. Padahal kita sendiri yang tidak bisa mengekang, yang tidak bisa menguasai, yang tidak bisa mengendalikan diri kita. Maka dari itu sore hari ini kita mau menyadari bahwa mengendalikan diri itu adalah sesuatu yang bisa kita usahakan. Jangan bilang sulit. Tetapi ini adalah sesuatu yang bisa kita usahakan, yang bisa kita lakukan. Nah, berikutnya saya mau memberikan tips atau cara bagaimana mengendalikan diri. Cara yang pertama adalah kita harus membangun kesadaran bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Ibu-ibu, kita harus sadar untuk mengendalikan diri ini, kita harus ingat bahwa kita ini adalah anak Tuhan. Itu berarti Tuhan memperhatikan kita, Tuhan matanya tertuju kepada kita. Nah, kalau kita punya kesadaran bahwa kita ini anak Tuhan, maka itu akan membuat kita bisa menahan agar kita tidak melakukan hal-hal yang merugikan kita, merugikan orang lain, atau bahkan melakukan perbuatan dosa. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemudian cara yang kedua untuk kita bisa mengendalikan diri, yaitu bahwa kita perlu mengetahui kekurangan dan kelemahan kita. Kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Dan
kalau ibu-ibu punya orang di sekitar atau teman, sahabat, dia memberitahu kesalahan kita, dia memberitahu kelemahan kita, maka itu satu berkat. Karena kita sendiri suka nggak ngeh, suka nggak sadar, suka nggak ngerti kekurangan dan kelemahan kita. Tetapi ketika ada orang lain, teman, sahabat yang mengingatkan kita, kamu nggak boleh begini, kamu jangan begitu. Kita mau terima, kita mau respon itu, itu sebagai bentuk sahabat itu mengasihi kita, mengingatkan kita bahwa kita ini punya kekurangan, bahwa kita ini punya kelemahan. Saya yakin kalau orang-orang di sekeliling kita, sahabat kita itu memberitahu kelemahan kita, itu bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membuat kita lebih baik. Seperti mungkin orang tua memberi masukan kepada anak, itu tidak dalam rangka untuk menghancurkan anak itu. Memarahi anak itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun. Karena anak-anak kadang masih banyak kekurangan. Anak-anak masih banyak belum berpengalaman. Jadi harus diberi masukan. Kalau kita tahu kekurangan kita, kalau kita tahu kelemahan kita, ketika ada orang yang memberi masukan, kita tanggapi atau responi itu sebagai satu hal yang akan membangun kita. Ada orang yang bisa mengendalikan kita. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, ketika ada orang mengingatkan, akhirnya kita mengerti, iya. Maka saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mendengar apa yang memang harus kita dengar, yaitu nasihat, masukan dari orang lain. Untuk apa? Untuk kita bisa mengendalikan diri kita. Seorang sahabat yang baik itu berani menegur kesalahan sahabatnya. Kalau sahabat membiarkan sahabatnya itu berbuat salah, itu bukan sahabat yang baik. Karena sahabatnya yang melakukan kesalahan itu tidak bisa mengendalikan diri dan mungkin bahkan membawa kepada kehancuran. Maka dari itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu bantuan orang lain untuk kita bisa mengendalikan diri kita. Kemudian yang selanjutnya, untuk kita bisa mengendalikan diri, yaitu kita harus membangun pola atau gaya hidup ilahi secara konsisten. Kita harus bangun kehidupan sesuai dengan iman kita, iman Kristen itu secara konsisten. Mengapa? Ada orang yang sudah jadi Kristen lama tapi hidupnya enggak berubah-berubah ya. Yang dilakukan adalah hal-hal yang merugikan orang lain, yang negatif dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena dia masih memakai pola hidup yang lama. Pola hidup yang belum diubahkan. Maka dari itu kita harus pastikan bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu bisa mengubah gaya hidup kita yang lama menjadi gaya hidup kita yang baru. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-28 dikatakan, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Artinya apa? Dari ayat ini mau berbicara bahwa kita harus menghentikan tindakan yang salah yang kita lakukan selama ini dan jangan kita ulangi lagi. Lalu kita belajar melakukan hal yang baik supaya kita dapat melakukan apa yang sebaliknya dari hal yang salah yang sebelumnya kita lakukan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya sore hari ini saya mengajak kita semua, mari kita menjadi wanita Kristen yang bisa mengendalikan diri dan kita boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita bisa mengendalikan diri kita,
maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Firman Tuhan katakan kita akan menjadi orang yang lebih dari pahlawan yang merebut kota. Artinya kita akan menjadi wanita-wanita yang hebat ketika kita bisa mengendalikan diri. Kehidupan yang keluarga kita bisa kita selamatkan dari kehancuran ketika kita bisa mengendalikan diri. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami telah mendengar firman-Mu bagaimana kami harus hidup mengendalikan diri kami. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus sendiri, kami mampu untuk mengendalikan diri, sehingga kehidupan kami menjadi berkat. Kami mau kendalikan emosi kami mau kendalikan kata-kata kami mau kendalikan pikiran kami mau kendalikan keinginan kami. Dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh, kami boleh ditolong oleh Tuhan sendiri. Kami boleh memiliki pola hidup yang sesuai dengan firman-Mu. Pikiran kami selaras dengan kehendak-Mu. Dan hidup kami sungguh menjadi berkat. Kami menjadi wanita-wanita yang luar biasa karena kami sanggup mengendalikan diri dengan pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Ibu-ibu kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memimpin sepanjang ibadah kami secara online. Kami percaya apa yang telah kami kerjakan, kami beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu semuanya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjadi dorongan untuk kami hidup sebagai orang-orang yang mampu mengendalikan diri kami. Terima kasih Bapa, memberkati kaum wanita dimanapun berada, memberkati setiap kegiatan kami, aktivitas kami, seluruhnya kami sungguh serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Nanti bisa pada hari Minggu dibawa pada saat ibadah raya dan kita akan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang indah kami menerima berkat Tuhan lewat ibadah persekutuan wanita Kristen sore hari ini. Dan sore hari ini kami tidak dengan tangan hampa, tetapi kami membawa persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Berkati persembahan ini, pakai persembahan ini supaya sungguh gereja-Mu di Parmindo, Gereja Isa Al-Masih Parmindo menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar Parmindo secara khususnya. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami siap memberi dengan penuh sukacita dan damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Ibu-ibu kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memimpin sepanjang ibadah kami secara online. Kami percaya apa yang telah kami kerjakan, kami beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu semuanya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjadi dorongan untuk kami hidup sebagai orang-orang yang mampu mengendalikan diri kami. Terima kasih Bapa, memberkati kaum wanita dimanapun berada, memberkati setiap kegiatan kami, aktivitas kami, seluruhnya kami sungguh serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.